More. Glory, 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 glory to God. Thank you Lord Jesus. Shalom. Damai Tuhan beserta kita semuanya. Tuhan Yesus jamah setiap hati, diubahkan menjadi baru. Amin. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberiku kelegaan. Oh, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Presiden menyapa setiap kekasih Tuhan yang di rumah, di kamar, di perjalanan, yang sedang antar anak sekolah, yang mendengarkan ini. Tuhan Yesus jamah hidup kita menjadi baru, kalimat kita baru, hidup kita baru, pikiran kita diperbaharui. Amin. Sejak ku jumpa Tuhan Yesus, sejak dia jamah hidupku, tidak pernah sama lagi. Amin. Dosaku sudah diampuni. Hore! Dan ku puji dia selamanya sampai akhir hayatku. Oh, Yesus jamah segenap hidupmu. Dia beri ketenangan, damai sejahtera, sukacita di hidupmu, di hatimu, di jiwamu. Katakan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah segenap hidupmu. Amin. Dia beri damai di hatimu. Semua telah berubah dan kami tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Sejak Yesus jamah hidupku menjadi baru. Yang dulu pelit, nggak pelit lagi. Yang dulu tukang marah, stop sudah. Yang suka dendam, iri, nggak lagi. Itu semua sampah-sampah di hati yang berguna Bapak Ibu sekalian. Karena jamahan Tuhan yang kita sudah terima dalam hidup ini, itu membawa perubahan, mengubah kita. Jamahan Tuhan hadir dengan kasih. Dia berikan, dia curahkan lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Percayalah akan hal ini Bapak Ibu sekalian. Juga banyak kesaksian hari demi hari.
Setiap subuh pastor bangun, padahal malam sebelum istirahat sudah melayani banyak form doa. Bangun itu lebih banyak lagi numpuk yang rupanya dari jam 8 sampai jam 1 itu masuk banyak sekali. Dan ini setiap hari, berminggu, berbulan, bertahun. Dan begitu banyak orang-orang yang bersaksi, merasa dipulihkan, merasa diberkati, tubuhnya sehat. Ada yang batal operasi, ada yang ginjalnya pulih total, jantungnya sembuh, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang muncul di thumbnail itu bagaimana pastor tampilkan supaya juga kita dikuatkan bahwa jamahan Tuhan itu mengubah kita. Jamahan Tuhan itu memulihkan kita. Jamahan Tuhan itu menyembuhkan kita. Yang menjamah Tuhan tidak harus lewat hamba Tuhan, tidak selalu lewat jamahan atau ditumpan tangan hamba Tuhan. Karena kami hamba Tuhan hanya sarana, hanya saluran, hanya alatnya jikodong. Tetapi Tuhan yang mengasihi engkau person to person, Dia menjamah hidupmu, Dia ubah menjadi baru. Seperti kesaksian bagaimana orang tua yang ketika kita layani, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, jamahan Tuhan memulihkan hidupnya. Dan hari ini pastor mau share juga, dan saya percaya Tuhan Yesus kasih jamahannya juga memulihkan setiap hati. Bapak Ibu yang belum dijamah, buka hati, percaya, dengar baik firman Tuhan, Dia menjamahmu, amin, jadi baru. Yang sudah ikut Tuhan, saya percaya pasti sudah punya pengalaman di jamaah Tuhan. Sekarang mari kita terus hidup dalam pimpinan Tuhan dan menjadi berkat. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Semua kita siap menerima berkat-berkat rohani. Yes. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil yang pertama dari kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Firman Tuhan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah, mentouch, menjamah, dijamah. Tuhan jamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Perhatikan, sejak Tuhan menjamah, maka Nabi Yeremia ini, dia tidak sama lagi. Kalimat-kalimat yang keluar dari perkataannya adalah kalimat-kalimat yang baru, kalimat-kalimat yang baik. Kalau misalnya kita aplikasikan dalam dunia nyata kita di zaman ini, dulu kita tukang komplain, tukang menggerutu, tukang ngeluh. Ingat, jamahan Tuhan itu mengubah kita. Maka kita tidak boleh lagi ada kata-kata keluhan, kata negatif, komplain-komplain tak berguna. Ingat bahwa sejak Tuhan menjamah kita, ada sesuatu yang baru yang keluar, termasuk kalimat-kalimat itu adalah yang baik. Karena kita tahu bersama-sama bahwa kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebagai orang percaya itu adalah doa. Ucapkanlah apa yang engkau imani dan engkau inginkan terjadi atas hidupmu, dan jangan kau ucapkan apa yang tidak kau inginkan dan tidak engkau inginkan terjadi dalam hidupmu. Kita melihat sini saudara-saudara sekalian. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Wow. Jadi sejak dijamah Tuhan, Yeremia ini saudara-saudara sekalian, mulutnya itu ada kuasa. Intinya tidak sama lagi lah cara perkataannya, dia akan tahu ada power dinamis. Ya, kemarin waktu pastor ada di Jawa Timur, di Surabaya,
Hati-hati gunakan lambemu, itu kan lambe bahasa Jawanya gitu. Iya, karena kadang-kadang kita itu lupa bahwa hidup dan mati dikuasai lambe. Siapa salah-salah ngomong, lambenya nanti akan makan buah yang kecut, buah yang busuk, buah yang tidak baik. Di sini Tuhan katakan bahwa ketika aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wah, sejak dijamah, sejak Yeremia mendapat jamahan, kalimatnya berbeda. Ada kuasa di kalimat orang yang sudah dijamah oleh Tuhan. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Padahal kita kalau melihat saudara-saudara ya, di ayat sebelumnya, siapa Yeremia ini? Dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Yeremia ini kita melihat dikatakan firman Tuhan, maka aku menjawab, Tuhan Elohimku, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Jadi Yeremia sebelumnya, sebelum mendapat jamahan Tuhan, dia tidak pandai berbicara. Ini persis di kitab Keluaran pasal 4 ayat 10. Ketika Musa, siapa nggak kenal Musa? Agama Samawi, semua mengakui Musa sebagai nabi. Tetapi ketika Tuhan mau pakai dia juga merasa bahwa dia tidak fasih lidah, tidak pandai berkata-kata. Padahal Tuhan sudah urapi, jamah tongkatnya, tangannya. Dia merasa bukan siapa-siapa. Tetapi kita tahu bagaimana Musa juga akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Demikian pun Yeremia bukan siapa-siapa. Jamahan Tuhan mengubah dia. Bahkan dia tidak pandai berbicara. Bahkan dia merasa sebab aku ini masih muda. Di bagian lain firman Tuhan, Timotius berkata, jangan engkau mau diremehkan, jangan engkau merasa rendah, jangan engkau merasa kecil karena engkau muda, tetapi engkau bisa jadi teladan dari perkataanmu. Bapak Ibu terkasih, Yeremia merasa masih muda, merasa tidak pandai berbicara. Ayat 7 dari Yeremia pasal 1. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, janganlah katakan aku ini masih muda. Banyak alasan kali kau ini. Yang hadapi engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tidak minta kesanggupanmu, Tuhan minta kemauan kita. Karena ketahuilah, kesanggupan, kekuatan, kemampuan, urapan, kuasa, otoritas itu datang dari Tuhan Yesus. Yang Tuhan tanya kepada Yeremia, kau mau apa tidak? Jangan banyak cakap kau, jangan banyak alasan kau. Mau apa tidak? Kadang-kadang kita sok ngatur Tuhan. Tuhan bilang bisa, kita bilang nggak bisa. Tuhan bilang mampu dia kerjakan, kita berkata tidak mampu dengan caraku. Iya jelas. Kadang-kadang kita sok ngatur Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, jangan katakan kau masih muda. Tetapi ingatlah, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Wow. Apa yang engkau lihat? Maka kita perlu banyak baca firman. Kalau kita kosong dengan firman Tuhan, kita akan melihat hari-hari tentang dunia ini. Makanya pentingnya kita merenungkan firman Tuhan supaya kita ada perenungan melihat sesuatu yang ilahi yang tidak dibandingkan dengan emas dan perak. Ayat 11,
Yeremia pasal 1 ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badang. Lihat, sejak Tuhan menjamah hidup Yeremia, yang tadi merasa tidak pandai cakap, yang tadi merasa masih muda bukan siapa-siapa, sejak Tuhan menjamah hidupnya, amin, dia mulai melaksanakan firman-Nya itu. Dia mulai mengucapkan kata-kata firman, bukan lagi kata-kata tentang dirinya. Ada orang yang hobi mengeluh. Bahkan ada kelompok orang-orang yang suka sekali kumpul hanya untuk keluh mengeluh. Tetapi Yeremia mengingatkan kita, firman ini untuk mengingatkan kita bahwa jamahan Tuhan mengubah kita menjadi baru, yang bukan siapa-siapa, yang tadi negatif, yang tadi merasa saya tidak bisa, dia mampu, saya tidak mampu. Kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan, berharap pada Tuhan, tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah tinggalkan. Ketika firman Tuhan datang kepada Yeremia bertanya, apa yang kau lihat? Jawabku, jawab Yeremia, aku lihat sebatang dahan pohon badang. Ayat 12. Lalu firman Tuhan kepada Yeremia, baik penglihatanmu, perhatikan, sebab aku siap sedia untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk ini, untuk melaksanakan firman-Ku. Wah. Jadi waktu kita mengucapkan firman, firman itu bekerja. Amin. Kita ucapkan dengan percaya, iman itu bekerja di jalur kepercayaan kita. Faith, iman, pistis. Maka kata firman Tuhan, siap sedia melaksanakan firman Tuhan. Waktu kita berdoa, doalah atas dasar janji Tuhan. Waktu kita melayani, layani Tuhan atas dasar perintahnya Tuhan. Bukan kemampuanku. Kalau kemampuan manusia terbatas, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kebaktian, orang-orang datang, mereka boleh merasakan sesuatu yang ilahi, bahkan di luar ruangan, di lapangan, di pinggir jalan. Ini tidak ada hitungan matematikanya. Tidak ada rumusnya. Bahkan mungkin tempat area yang tidak dijangkau oleh speaker atau mikrofon, Tuhan bisa jamah. Ini nggak ada bagaimana hitungan kalkulator, nggak ada. Tapi ketika kita percaya, ucapkan firman Tuhan, firman itu akan bekerja melaksanakan firman itu sendiri. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita kadang mengeluh, ayo jujur. Kita kadang mengeluh. Kita terlalu banyak selama ini doa-doa minta jawaban, padahal jamahan Tuhan itu mengubah kita. Ucapkan. Firman itu terlaksana. Pastor ingat juga satu ayat favorit Pastor Andy, dan Bapak Ibu juga bisa baca ayat ini. Yesaya 55 ayat 11. Hafal ayat ini. Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil melaksanakan apa yang difirmankan itu. Wah. Firman yang kita ucapkan, firman yang Tuhan ucapkan, janji firman yang kita baca,
Ketika kita mulai merenungkan, kita mulai melaksanakan, tidak pernah kembali sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang difirmankan itu. Amin. Amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Puji Tuhan, firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu lebay, tidak terlalu hiperbola, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu jauh tulisan firman Tuhan. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambil firman itu? Siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tidak gitu. Kita yang sering lebay. Firman Tuhan itu ngomong sesuatu yang memang sulit kita pahami dengan logika kita yang terbatas, tapi berkuasa. Maka kita harus mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Selebihnya ya Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Nah sekarang ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tidak gitu juga. Ayat 14 dari Ulangan 30. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Loh, dekat loh. Di mana? Yakni di mulutmu, di dalam hatimu. Jadi udah tahu kan? Firman itu tidak jauh di langit. Firman itu nggak jauh di tengah lautan. Sehingga kita berkata, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya tak sanggup. Banyak alasan kali kau itu. Firman itu sangat dekat kepada kita orang percaya. Di mana? Firman itu ada di mulutmu. Amin. Firman itu ada dalam hatimu. Tuhan ada di setiap hati orang yang punya kasih. Tuhan bekerja kepada setiap orang percaya yang di mulutnya itu mengucapkan firman Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalirlah firman Tuhan dari mulut Bapak Ibu sekalian. Ingat, Tuhan sudah menjamah hidup kita. Amin. Firman itu di mana? Firman itu nggak jauh, nggak di langit, nggak di tengah lautan, tetapi firman itu dekat di mulutmu, di hatimu. Coba kita renungkan bagian ini. Kita dengar firman hari ini. Oh, firman di mulutku. Nah, sepanjang hari kita ini pribadi yang udah dijamah Tuhan ini, mulut kita ngomong apa? Tuhan ingatkan firman di hatimu. Ayo, kita udah dijamah Tuhan ini, dalam hati kita ini ada apa? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Jangan cuma knowledge aja. Jangan asal tahu saja. Tetapi untuk dilakukan, untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Keren banget ini. Dari firman itu di mulutmu, di hatimu. Perhatikan mulutmu. Orang-orang yang diurapi Tuhan itu pasti menjaga perkataannya. Saya heran kalau ada orang yang mengaku orang percaya, mengerti teologi firman, suka berdoa, tetapi misalnya mulutnya itu tidak mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata firman, tapi hujatan, nantangin ini, jelekin orang, merasa sok hebat dan sebagainya. Saya itu heran betul. Saya tidak sempurna, tapi saya setiap hari belajar untuk
mengkontrol kalimat-kalimat yang keluar dari mulutku, karena saya tahu firman itu ada di mulut orang percaya. Betul-betul harus dikontrol. Bahasa Makassar, jeknek bawata. Cerita kita ini harus dikontrol. Dan hatiku juga harus dikontrol apa yang masuk. Hati ini kecil, tapi bisa masuk. Wah, aset banyak, tanah berhektar-hektar. Padahal kecil aja. Kita harus kontrol hati kita biar terus disirami oleh firman Tuhan. Firman yang hidup. Firman yang mendorong kita melakukan. Firman yang membuat kita haus dan lapar. Firman yang membuat kita bersemangat. Bukan firman yang membuat kita jadi sombong, firman yang membuat kita jadi minder, firman yang membuat kita menjadi cemas, khawatir, takut mati. Bukan. Firman yang hidup, yang kita bisa secara real menyatakan kebenaran setiap hari di kehidupan nyata. Jadi firman itu di mulut orang percaya dan di hatimu untuk apa? Bukan untuk dipelajari saja, tetapi untuk dilakukan. Amin. Amin. Kita sekarang maju satu lagi ya. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Baik, firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Jadi tadi diucapkan di dalam kitab Ulangan Perjanjian Lama. Diulangi dalam kitab Perjanjian Baru di Roma. Firman itu dekat di lambemu, di mulut kita, di bawah bahasa Makassar. Firman itu dekat di mulutmu. Ayo mulai hari ini kita betul-betul kita mau memahami bagian ini. Banyak orang Kristen dengar firman setiap hari, tetapi tidak semua firman itu masuk di hatinya dan membuat dia melakukan. Pastor berdoa firman-firman yang disampaikan ini dengan cara Pastor membahasakan, saya sadar sangat sederhana. Kiranya Tuhan tolong boleh membuat pemirsa sekalian melakukannya. Haus dan lapar rindu melakukan firman ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang saya beritakan. Inilah firman kesaksian iman yang saya sampaikan senantiasa, baik lewat online live streaming maupun juga ketika tatap muka. Puji Tuhan, puji Tuhan. 9. Sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka saya Bapak Ibu sekalian percaya akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan Yesus kuasanya masih terjadi. Termasuk ketika orang-orang sakit didoakan, bisa mendapat pemulihan. Maka Tuhan tidak permalukan. Kita kadang itu sampai batas mendengar, mengaminkan, tetapi kita lupa untuk mengimani sampai terjadi. Yang membuat kita bisa mengimani, percaya, yakin sampai terjadi, yaitu jamahan Tuhan. Contoh misalnya ada orang yang perlu uang, terus mendapatkan bantuan. Besok habis dia perlu lagi, dapat lagi.
habis perlu dapat lagi. Nah, sebetulnya yang dia perlukan itu adalah bukan uang, tetapi sebuah tindakan yang nyata, yaitu bekerja. Kalau dia mampu bekerja, maka solusinya bukan dikasih ikan melulu, tetapi dia perlu pancing untuk bisa memancing menangkap ikan. Demikian pun kita seringkali, kadang-kadang kita itu banyak meminta. Pengalaman pastor sih setiap hari mendoakan orang, doakan Tuhan tolong disembuhkan. Sudah itu dia minta lagi tetangganya, sepupunya, temannya, kakeknya, mamanya, iparnya. Nah, pastor kan terbatas banget. Chat per chat itu setiap hari ada ratusan, banyak banget saudara. Jadi yang Tuhan inginkan dan kerinduan kami ketika kami mendoakan, lalu Tuhan tolong, ada jamahan Tuhan, sudah itu mulai bersaksi, mulai belajar berdoa untuk keluargamu. Kami tidak berharap untuk melayani semuanya karena kami tahu kami terbatas. Tetapi ketika Tuhan kasih tanda di dalam keluargamu satu orang di jamaah Tuhan, maka yang melihat itu harusnya juga mulai berdoa pribadi. Jangan semua dorong ke hamba Tuhan, kasihan. Ya, apalagi kalau hamba Tuhan itu terbatas dalam arti tidak punya tim yang banyak. Waktunya dia harus bagi kepada orang lain, kepada sesama yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang kita tidak mengaktifkan bagaimana kita punya iman bahwa di mulut kita ada firman Tuhan. Ketika doakan anaknya sembuh, puji Tuhan, dia mulai bawa suaminya, orang tuanya, didoakan semuanya. Dia mulai data, ini gula darah tinggi, tensi tinggi, katarak dan sebagainya. Tidak salah, tetapi harusnya tanda yang kau terima, kebaikan Tuhan kau terima, kita juga mulai mempraktikkan. Jadi kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, tanda-tanda keajaiban itu supaya kita percaya dan mulai melakukan firman itu. Bukan untuk kita terus menjadikan pendeta, pastor, gembala, hamba Tuhan untuk dorong, doa-doakan terus. Kita juga harus mulai paham bahwa di mulut kita ada firman. Dan kita berkata, ya saya kan cuma jemaat, dia kan yang hamba Tuhannya. Tidak. Kan sama-sama kita ahli waris surga. Maka sama-sama kita belajar melayani, memberitakan kebaikan Tuhan kepada sesama yang membutuhkan. Ya sudah, itu saja bisa pastor share hari ini. Kiranya semua kita boleh terus maju dalam Tuhan. Dan pastinya berkat-berkat rohani yang sudah kita dengarkan akan terus memperlengkapi kita menjadi manusia-manusia rohani yang tumbuh kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Pastor berdoa seluruh pemirsa sekalian. Wah, ini ramai banget, sekitar 6 ribuan yang nonton. Diberkati Bapak Ibu sekalian, tubuhnya pulih, sehat, sembuh seutuhnya. Saya percaya mujizat itu ada. Saya percaya mujizat kesembuhan masih terjadi. Saya mengucapkan dan saya meyakini dan saya melihat dan saya mendengar, saya merasakan, saya menyaksikan bahwa sampai hari ini kuasa Tuhan banyak menolong, memulihkan, memberkati, mengubahkan, mengampuni orang-orang berdosa dan menyembuhkan orang-orang sakit dan memberi kesehatan umur panjang bagi kita orang-orang yang percaya. In Jesus name. Virus, jamur, bakteri, kuman tidak berkuasa atas darahmu, atas tubuhmu. Karena tubuhmu adalah milik Kristus, tubuhmu ada aliran urapan Roh Kudus, bahkan tempat bersemayam Roh Kudus di hati orang yang percaya sungguh-sungguh. Amin, amin, amin. Diberkatilah engkau kesehatan dan keluargamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati studi-studi anak-anakmu, diberkati keluar masukmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan
Ketika kita mempermuliakan Tuhan Yesus, kita menyaksikan kasih Tuhan Yesus, kita mengucapkan janji firman Tuhan Yesus. Engkau tidak turun, tapi engkau akan naik. Engkau bukan jadi ekor, engkau jadi kepala di bidangmu masing-masing. Sampai hari ini, kuasa Tuhan masih bekerja. Angkat dua tanganmu. Terimalah berkat dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Diberkati waktu engkau masuk dan keluar. Tuhan memberkati engkau dengan damai dan sejahtera dan sukacita. Berkat atas hidupmu, keluargamu, masa depanmu, keturunanmu, kesehatanmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang kami terima hari ini sepanjang hidup kami. Luar biasa karena Tuhan Yesus. In Jesus name. Amen. 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 Ajaib Tuhan. Amin. 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 Ajaib Tuhan. Nah, sebelum kita close, Pastor mau kembali bawakan pujian ini. Siapa yang rindu mendengar pujian ini bersama-sama atau nyanyikan kalau tahu? Jamahan Tuhan mengubahkan hidupku. Jamahan Tuhan menyembuhkanku. Jamahan Tuhan yang kuperlukan, yang menjadikanku baru. Selamat mendengarkan. Yang masih mau mendengarkan. Setelah itu masuk hari baru dengan pasti deh sukacita banget. Amin. Amin. Tuhan yang besertaku adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Amin. Yes. Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan imanku percaya, harapkan sekarang, doa bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hidupku percaya firman-Mu. Amin. Semua akan dikuatkan menghadapi tantangan hidup ini bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman percaya, ku harapkan, ku hadapi dengan berdoa. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ucapkanlah firman Tuhan. Ini yang dapat kami lakukan. Ku percaya kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Amin, amin. Masuklah hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku. Amin, amin, amin. Ya, shalom, shalom semuanya sekalian. Sampai jumpa di dalam pelayanan Tuhan yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Segenap hatiku percaya padamu. Ya udah.